الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita membaca sekarang hadis yang ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fi darin amin ila anqal al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum fa innama halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk di tempat ini, di tempat yang mulia ini untuk membacakan daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada hadis ke-9. Hadalah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tentunya nama sahabat yang bernama Abu Hurairah bukan nama yang asing bagi kita. Kita sering mendengar nama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini hadirin sebenarnya itu adalah hanya sebatas kunyah atau gelar. Nama sebenarnya beliau, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Cuman orang selalu atau mengenal nama Abu Hurairah lebih ma'ruf dibandingkan nama aslinya ya. Hakada. Adapun disebabkan kenapa digelarkan Abu Hurairah? Sebab ini Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang sangat cinta kepada kucing. Ya. Jadi kucing itu dibawa kemana-mana. Jadi dia punya lengan baju hadirin agak besar, ya, panjang ke bawah begini. Sehingga kadang dia ngelihat ada seekor kucing, ya, itu kucing yang disayang sama dia itu dibawa kemanapun dia pergi, dimasukin ke dalam kumnya, ke dalam lengan bajunya. Kemudian dia bawa kayak begini. Kadang pergi ke masjid, kadang pergi dibawa tuh, saking senangnya dengan kucing tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pernah bertanya kepada dia, "Galia ya Abdurrahman, ma fi kummik?" Apa yang ada di lengan bajumu? Maka dijawab, "Hirrah, kucing ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ya Abu Hurairah." Sebab itulah Nabi menamakan dia Abu Hurairah. Beliau ini hadirin memeluk agama Islam pada tahun 7 Hijriah. Beliau berasal dari Yaman, ya. Datang dari Yaman, kurang lebih ada sekitar 70 sampai 80 orang, datang ke kota Madinah pada saat Nabi menaklukkan benteng Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Jadi beliau ini sebenarnya bukan salah satu sahabat yang memeluk Islam dari awal. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, berjumpa dengan Rasulullah. Ya, artinya kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum Nabi wafat hadirin. Ya. Maka Abu Hurairah bersama sahabat-sahabat yang dikenal dengan Ahlus Suffah, ya, dinamakan Ahlus Suffah ini sebab mereka itu memakai pakaian suf. Mereka adalah pendatang yang tujuannya cuma pengen belajar dari Nabi Muhammad.
Jadi tinggal di kota Madinah bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari nafkah, tapi sekedar hanya untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Sehingga Nabi menyiapkan tempat khusus tuh, ya, dibangunkan oleh Rasulullah arish seperti kayak tenda begitu, tempat tinggalnya 80 sahabat ahlu sufa ini. Di antaranya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini ibaratnya ketuanya ahlu sufa, hadirin. Dari 80 orang yang mengepala itu Abu Hurairah. Ya. Jadi mereka ini mungkin bisa kita bilang santri, ya. Datang cuma untuk belajar, bukan untuk kerja, bukan untuk cari nafkah. Lalu mereka makannya bagaimana? Makannya itu tergantung, kalau ada orang Madinah ngasih mereka makanan, ya mereka makan. Kalau nggak ada ngasih makanan, mereka puasa. Ya. Begini keadaan Abdurrahman bin Sakhrin dan ahlu sufa semuanya. Walhasil, dahulu Abu Hurairah ini, Bu, ketika duduk bersama Rasulullah, hadir bersama Nabi, mendengar hadis dari Rasulullah pagi, siang udah lupa. Dengar hadis siang hari, sore sudah lupa beliau. Sehingga akhirnya beliau pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hafalan saya tuh daya ingat saya ini lemah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu ya Abu Hurairah, bentangkan salmu atau bentangkan ridamu. Maka Abu Hurairah yang kali itu bawa rida, hadirin, dia lebarkan tuh rida di hadapan Rasulullah. Maka subhanallah, itu Abu Hurairah menceritakan di dalam riwayatnya, dikatakan saya melihat Nabi seakan-akan mengambil sesuatu dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari atas, kemudian seakan-akan diletakkan di atas ridaku. Kemudian Nabi tutup dan Nabi bungkus dan Nabi tempelkan ke dada saya. Jadi ini rida bisa dibentangin, ditaruh sesuatu, padahal nggak ada apa, nggak terlihat, hadirin. Cuma Nabi kayak ngambil sesuatu, taruh di rida, kemudian dibungkus, ditempelkan ke dada saya. Kata Abu Hurairah, sejak saat itu tidaklah Nabi mengucapkan satu kalimat melainkan langsung saya hafal di sini, kata Abu Hurairah. Allah berikan kepada dia daya hafal yang luar biasa, sehingga Abu Hurairah ini, Bu, salah satu sahabat penghafal atau periwayat hadis terbanyak. Bahkan beliau meriwayatkan kurang lebih ada 5.330 hadis, ya, atau 5.374 hadis. Ini riwayat Abu Hurairah, ya, ada 5.374 hadis. Subhanallah. Nah, mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya, kok bisa sih? Padahal masuk Islam kan baru 3 tahun doang, tapi kenapa meriwayatkan hadis paling banyak? Sedangkan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, yang hidup sama Nabi itu dari mulai Nabi pindah ke Madinah sampai Nabi wafat, artinya 10 tahun dia tinggal bersama Rasulullah, hanya meriwayatkan kurang lebih 3.000 hadis. Dan ada sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkan cuma 2.000 hadis, ada yang meriwayatkan cuma 1.000 hadis, bahkan mungkin ada yang sedikit, cuma sekian puluh hadis, ada yang sekian ratus hadis. Di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sahabat yang meriwayatkan cuma 10, cuma 13 hadis, cuma 30 hadis, cuma 100 hadis, itu bukan berarti karena mereka daya hafalnya lemah, enggak. Sebab terkadang apa yang disampaikan Abu Hurairah, yang mereka hafal, ternyata juga dihafal oleh Abu Hurairah. Yang mereka tahu juga diketahui oleh Abu Hurairah, sehingga banyak orang ngambilnya ke Abu Hurairah. Sebab mungkin Abu Hurairah lebih mudah didatangi, ya, sebab kalau pengen datangin Sayyidina Abu Bakar Siddiq segan, mau datang kepada Sayyidina Umar segan. Tapi kalau Abu Hurairah mungkin memang jiwanya dia pengajar, hadirin, ya, maka lebih mudah bagi orang-orang itu mengambil sanad kepada beliau, sehingga terkumpullah kurang lebih 5.000 sekian hadis. Timbul pertanyaan, kok bisa sih 3 tahun bisa meriwayatkan 5.000 hadis? Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, 5.000 hadis dalam 3 tahun itu sebenarnya sedikit, nggak banyak, ya. Bahkan kalau saya mau bilang, kalau seandainya Abu Hurairah dalam 3 tahun meriwayatkan 10.000 hadis juga saya bakal bilang sedikit. Kenapa? Sebab begini hadirin, dalam 1 tahun itu ada berapa hari sih? Ada sekitar 350 sekian hari kalau hijriyahnya, ya. Atau kalau 360 hari dalam bulan hijriah itu kurang lebih 360 hari. Taib. Itu dalam 1 tahun. Berarti dalam 3 tahun ada berapa hari?
Kalau 360 ya kurang lebih 1000 lebih. Ya. Iya kan? Ada 1000 hari lebih. Berarti kalau 5000 hadis Ibu, selama 1000 hari paling minimal tuh Abu Hurairah cuman mendapatkan dalam sehari cuman 5 hadis. Ya, dari sekian tuh duduk sama Rasulullah dari mulai subuh sampai ke isyraq, sampai ke waktu duha, kemudian nyambung lagi sampai zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya, bahkan kadang lanjut lagi sama Rasulullah. Tiap hari duduk sama Rasulullah, kira-kira berapa hadis yang bisa didapetin Abu Hurairah? Dalam sehari mestinya kan bisa dapat 30, 40, bisa 50 ya. Nih saya aja hadirin nih ngomong baru belum ada 1 jam, kira-kira berapa kalimat yang sudah saya sampaikan ya. Artinya banyak. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda itu meriwayatkan 5000 hadis. Dia pun berkata, ini yang saya sampaikan baru setengahnya. Yang saya sampaikan riwayat hadis ini 5000 ini itu baru setengahnya. Masih ada lagi setengahnya belum Anda sampaikan. Coba bayangin, kayak Abu Hurairah yang 24 jam, hampir 24 jam hidupnya sama Rasulullah, sehari cuma dapat 5 hadis, ya berarti nggak banyak, sedikit hadirin. Makanya ya, Abu Hurairah berkata yang saya dapatkan sebenarnya lebih dari itu. Hakada. Tayyib. Cuman kenapa nggak disampaikan? Bukan nggak disampaikan, sebab udah digantikan oleh para sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut, yang mungkin nggak ngambil dari saya tapi ngambil dari orang lain. Hakada. Tayyib. Hada Abu Hurairah hadirin. Beliau ini sebagaimana tadi kita sampaikan, orang yang memang niatnya cuma untuk belajar. Jadi kadang kalau ada orang Madinah ya, ngasih makanan ke ahlu sufa itu, mereka makan. Ada sedikit ya mereka berbagi, ada banyak ya alhamdulillah. Jadi udah, pokoknya fokus belajar. Ya. Pernah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, saya ini sudah berapa hari nggak makan sehingga laparnya luar biasa. Ya. Sebab orang Madinah juga bukan semuanya orang kaya ya. Jadi pernah dia bilang, kak saya ini udah 2 hari atau 3 hari nggak makan, lapar, nggak kuat saya. Itu sampai saking nggak kuatnya Abu Hurairah Pak Bu, keluar dari ahlu sufa ke pinggir jalan. Dia pergi ke pinggir jalan, ngapain ke pinggir jalan? Nyari kali ada orang mau ngajakin dia makan. Nyari kali aja ada orang lewat mau traktir dia hadirin. Ketika berdiri dalam keadaan lapar nih Abu Hurairah, di kejauhan lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bilang, oh ini ada Abu Bakar Siddiq ya. Orangnya baik, orangnya perhatian, ya kali aja dia ngajak saya makan. Maka waktu Abu Bakar Siddiq lewat, Abu Hurairah berdiri Bu. Ya, waktu berdiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngeliat Abu Hurairah mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab Abu Hurairah, waalaikumsalam. Cuman Abu Hurairah gengsi mau ngomong hadirin, nggak enak mau minta makan. Maka dia pun pakai hilah, pakai strategi, pura-pura nanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa sih yang diucapkan Rasulullah hari ini? Yang diucapkan Nabi tadi pagi itu apa? Padahal Abu Hurairah hadir Bu. Abu Hurairah juga hafal apa yang disampaikan Rasulullah, cuman pengen jadi obrolan dulu biar asik, lama-lama diajak makan hadirin. Maka waktu bertemu dia bilang, ya Abu Bakar Siddiq, ente dengar nggak hadis Nabi pagi hari ini? Dia bilang, iya dengar. Apa sih bunyinya? Apa sih yang Nabi sampaikan? Apa sih yang diucapkan Rasulullah? Apa sih maksud dari ucapan Nabi Muhammad? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menjelaskan tentang hadis yang didengar tadi pagi dengan detailnya dan juga dijelaskan maksud dan tujuannya. Maka Abu Hurairah pun mendengarkan seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang baru bagi dia hadirin. Namun tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, "Gali Abu Hurairah, Suf, aneh minta maaf, saya lagi buru-buru, lagi ada urusan." Kata Abu Hurairah, "Oh ya silahkan." Jalan Abu Bakar Siddiq, Abu Hurairah pun bilang dalam hati, "Ya, Abu Bakar Siddiq ternyata nggak peka sama saya, nggak paham keadaan saya nih." Ditunggu lagi, nggak lama datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pakai strategi yang sama. Waktu Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Hurairah pun berkata, "Gal ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kira-kira apa sih yang disampaikan Nabi pagi tadi?"
apa pesan Nabi, apa maksud tujuan Nabi ucapkan ini. Maka Sayyidina Umar pun juga menjelaskan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika terjadi obrolan panjang lebar, tahu-tahu Sayyidina Umar bilang, "Gali Abu Hurairah, saya mohon maaf, saya lagi ada urusan, saya tinggal dulu." Jalan Sayyidina Umar, kata Abu Hurairah, 2 orang udah lewat katanya. Perut masih lapar nih. Cuman orang ketiga harus dapat mau nggak mau nih. Kalau nggak peka juga aneh bakal ngomong aneh lapar. Udah pasang niat, udah pokoknya yang ketiga harus dapat. Ditunggu-tunggu, nggak taunya yang lewat Nabi Muhammad, Pak. Begitu yang lewat Rasulullah, mau nanya apa saya? Mau nanya tadi Nabi ngomong apa? Waduh, diomelin sama Rasulullah, ente tidur. Ente nggak dengar ucapan saya. Maka Abu Hurairah waktu ngeliat Rasulullah, Bu, Pak, cuma bisa berdiri nundukin kepala, udah, nggak berani ngomong. Nabi lewat depan Abu Hurairah. Nabi nengok pada Abu Hurairah, Nabi bilang, "Assalamualaikum ya Abu Hurairah." Sedang Abu Hurairah menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Nabi liatin, Pak, ini muka Abu Hurairah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan orang lagi kelaparan ya. Badan gemeteran, muka pucat begitu. Kata Rasulullah, "Gali Abu Hurairah." "Galabaik ya Rasulullah." "Ikut aneh ke rumah." Kata Abu Hurairah bilang, "Subhanallah, yang paling peka cuma Nabi Muhammad doang," katanya. Nggak pakai diomongin, tahu kalau saya lagi lapar, dibawa. Senang nih Abu Hurairah. Pas masuk ke rumah Nabi, Nabi bilang, "Tunggu di sini ya Abu Hurairah." "Gal marhaba ya Rasulullah." Nabi masuk, Pak. Nggak lama Nabi keluar bawa 1 teko susu. Nabi bilang, "Ya Abu Hurairah, ini ada susu." Kata Abu Hurairah, "Alhamdulillah, nggak ada makanan, susu pun jadi." Artinya buat ganjal perut nih. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad, "Ya Abu Hurairah, galabek, itu sahabat-sahabatmu ahlu sufa yang 80 orang, kira-kira udah pada makan belum?" Abu Hurairah jujur, "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ya masa cuma ente doang yang makan, ajak dia 80 orang biar minum susu nih bareng-bareng." Kata Abu Hurairah, 1 teko buat 80 orang, kenyangnya gimana nih? Paling dapat gelas kecil doang hadirin. Cuman perintah Nabi nggak boleh ditolak. Dipanggil tuh ahlu sufa, dikumpulkan di hadapan Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Gal ya Abu Hurairah, gal labaik. Ente kan ketuanya, ente kan pimpinannya. Betul ya Rasulullah, yang namanya ketua atau pimpinan minumnya paling belakang." Kata Abu Hurairah, "Marhaba." Dikasih minum sahabat-sahabatnya itu. Saat orang pertama minum, orang kedua minum. Itu kadang-kadang Abu Hurairah sampai ngintip di teko, masih ada sisa nggak buat saya? Sampai selesai semuanya hadirin. Subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu susu dibagi buat 80 orang nggak habis hadirin, masih ada di dalam. Maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, tinggal kita berdua ya." "Betul ya Rasulullah, tinggal kita berdua." "Kalau gitu engkau duluan yang minum ya Abu Hurairah." Abu Hurairah nggak enak, masa ya saya minum, Nabi sisanya nih. Dibilang, "La ya Rasulullah, ente ibda wa ana akhiran." Ente mulai duluan, sisanya kasih saya ya Rasulullah. Sebab Abu Hurairah nggak enak, takut kalau minum kebanyakan Nabi dapat sedikit. Jadi biar Nabi minum duluan, biar Nabi puas, sisanya baru kasih saya. Kata Nabi, "Galla ya Abu Hurairah, ishrab anta." "Enggak, ente duluan ya Abu Hurairah." Maka Abu Hurairah bilang, "Gal marhaba." Nabi tuangkan hadirin, dia minum. Diminum oleh Abu Hurairah, minum sedikit. Kenapa? Enggak enak sama Rasulullah. Pas minum sedikit, kata Nabi, "Gal ishrab ya Bahir." Tambahin lagi, minum lagi, minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah, lumayan banyak. "Cukup ya Rasul." Kata Nabi, "Enggak, minum lagi ya Abu Hurairah." Dia minum lagi hadirin sampai kenyang, hilang laparnya. "Cukup ya Rasulullah." Kata Nabi, "La isyrab ya Bahir." Minum lagi ya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah minum lagi sampai kembung perutnya, Bu. Saking banyak itu susu nggak habis tuh. Dia minum sampai kembung perutnya. "Cukup ya Rasul." Kata Nabi, "Enggak, minum lagi ya Abu Hurairah." Nabi sambil senyum godain Abu Hurairah, "Minum lagi ya Abu Hurairah." Maka Abu Hurairah minum sampai nggak kuat. Udah saking fullnya udah nggak kuat. "Cukup ya Rasulullah." Kata Nabi, "Minum ya Abu Hurairah." Dia bilang, "Ya Nabi, terus terang, kalau nambah 1 tetes ini susu yang aneh minum bakar ngalir dari pori-pori saya Rasulullah. Udah penuh full." Maka Nabi bilang, "Kalau begitu ya udah siniin tekonya." Maka diminum dan dihabiskan sama Nabi Muhammad. Jadi ini Abu Hurairah hadirin salah satu sahabat yang luar biasa, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan dia bilang, dulu saya pernah, kata Abu Hurairah, waktu dalam satu perjalanan, Nabi nanya sama saya, ya Abu Hurairah, ada makanan nggak? Dia bilang, ya Rasulullah, saya cuma punya mizud. Mizud itu adalah kayak wadah untuk menyimpan bekal, untuk menyimpan bekal. Kalau orang melakukan perjalanan bawa bekal, hadirin, artinya nggak besar, mungkin kalau kendi kecil, wadah untuk menyimpan kurma di situ. Gal ma'ana mizud hadza ya Rasulullah, tamrat fi hadzal mizud. Kata Nabi, keluarin, ada berapa isinya? Maka pas dihitung ada 20 butir. Maka Nabi ambil satu, Nabi baca bismillah, dimasukin sama Rasulullah ke dalam mizud tadi, ke dalam wadah. Nabi ambil yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, masukin. Yang ketiga baca bismillahirrahmanirrahim, masukin ke wadah. Sampai 20 butir tersebut dimasukkan dengan membaca bismillah di awalnya. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, coba panggil kawan-kawan rombongan perjalanan, biar kumpul, kita makan bareng-bareng. Maka itu Abu Hurairah bilang, itu makanan yang kami ambil dari mizud, dari wadah tersebut kami taruh. Kata Nabi, panggil 10 orang ya. Maka dikeluarkan sama Rasulullah itu korma. Hadirin dari tempat tersebut, itu korma bukannya habis, balik asal lagi. Tiap Nabi ambil, balik ke asal lagi. Maka semua sahabat musafirin makan. Abu Hurairah pun makan. Dan itu mizud, kata Abu Hurairah, setelah itu saya pegang sampai wafatnya Rasulullah. Dan korma nggak pernah habis sama sekali. Korma nggak pernah habis. Jadi tiap saya lapar tinggal masukin tangan ke mizud, saya ambil ada korma. Padahal dimasukin 20, tapi mukjizat Rasulullah berlanjut, hadirin. Sampai di masa Rasulullah, sampai di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, sampai masa Sayyidina Utsman. Arti berapa generasi itu, hadirin? 20 tahun lebih masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai wafatnya Sayyidina Utsman. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah, aneh kurang lebih makan itu sudah berapa kilo itu saya makan. Dari 20 butir yang dimasukkan Rasulullah, setelah dibagikan, saya setelah itu nggak pernah kelaparan. Kenapa? Kalau lapar tinggal masukin tangan ke dalam mizud, keluar korma. Seperti itu sampai wafatnya Sayyidina Utsman. Namun setelah wafat Sayyidina Utsman, keadaan kala itu jadi nggak aman, hadirin. Sampai di antara yang menjadi korban Sayyidina Abu Hurairah, rumah beliau dirampok. Dirampok, dia bilang sampai mizudnya aneh pun diambil katanya. Sejak saat itu katanya aneh nggak pernah ngerasain lagi itu korma yang dimasukin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, hadal hadis diriwayatkan oleh sahabat besar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi menyatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gal manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartakum bihi fa'tum minhum mastata'tum. Jadi Nabi bilang, gal ya Abu Hurairah dan juga para sahabat-sahabatnya, manahaitukum fajtanibu, apapun yang saya larang dari kalian maka jauhilah semampu kalian. Jauhilah, artinya jangan sampai ditawar dia, manahaitukum anhu fajtanibu, jauhi. Terkadang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan yang datangnya dari Allah atau larangan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi perkara yang haram, bisa juga menjadi perkara yang makruh. Jadi ketika Nabi bilang manahaitukum, apapun yang saya larang, artinya bisa perkara haram juga bisa perkara makruh. Pokoknya kalau datang dari larangan Nabi Muhammad, tugas kita jauhi. Jangan ditawar. Kalau Nabi bilang haram, tinggalkan. Nabi bilang makruh, sebaiknya kita tinggalkan, hadirin. Jadi jangan ditawar-tawar, nggak apa-apa beb, cuma sedikit, jangan. Seperti Rasulullah melarang kita, hadirin, bermain judi, jangan main judi. Jangan main judi. Nabi melarang kita minum minuman keras, jangan nyobain walaupun sedikit. Nabi melarang kita memakan riba, jangan makan riba. Nabi melarang kita mutusin tali silaturahmi, jangan putusin tali silaturahmi. Nabi melarang kita berbuat maksiat, jangan bermaksiat. Fajtanibu, tinggalkan. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi
itu bahkan perkara makruh hadirin mereka tinggalkan. Ya. Seperti contoh ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah, yang mana rumah beliau ini adalah rumah yang pertama kali disinggahi oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke kota Madinah. Nabi sempat tinggal di rumah Abu Ayyub itu beberapa bulan hadirin, sampai Nabi bangun rumah. Tapi sebelumnya Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Itu Abu Ayyub tiap hari ngirimin makanan, makan pagi, makan siang, makan malam buat Rasulullah. Itu makanan dihidangkan oleh Abu Ayyub, Nabi makan hadirin, sisanya baru dimakan sama Abu Ayyub dan keluarganya. Jadi Abu Ayyub kalau ngehidangin buat Rasulullah sengaja yang banyak, Pak. Ya. Dia tahu Nabi nggak mungkin makan banyak, tapi sisa bekasnya Rasulullah itu yang dimakan sama keluarganya. Ya. Jadi pernah sekali waktu Abu Ayyub nih buatkan makanan hadirin, yang mana ini makanan khas kota Madinah. Ya. Itu apa namanya, potongan bawang ya, yang masih mentah, ya, yaitu bawang putih yang masih mentah, ditabur, dicincang, kemudian diletakkan di atas makanan tersebut. Ya. Waktu dihidangkan, didapati oleh Abu Ayyub, ternyata Rasulullah jangankan makan itu makanan, nyentuh juga enggak. Ya. Ditunggu itu oleh Abu Ayyub. Ya, berapa lama sampai makanan dingin kagak disentuh sama Rasulullah. Maka sampai Abu Ayyub pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf kalau makanannya kau nggak suka, mohon maaf kalau makannya tidak kau senangi ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Ayyub, ini makanan adalah makanan yang lezat, ini makanan adalah makanan nikmat, ini adalah makanan khas kota Madinah. Cuman Abu Ayyub, masalahnya kata Rasulullah, saya ini bercakap-cakap dengan malaikat, yaitu dengan malaikat Jibril. Saya khawatir kalau makan ini makanan timbul bau yang gak sedap, akhirnya malaikat gak mau datang sama saya. Sebab dinyatakan kalau orang yang mulutnya baunya tidak sedap, malaikat rahmah gak bakal datang kepada dia. Makanya kita bersih hadirin, selalu bersiwak, membersihkan mulut kita, wahakadha. Kata Nabi Muhammad, saya khawatir Jibril gak mau datang gara-gara ada bau mulut di mulut saya. Maka minta maaf ya Abu Ayyub, bukan karena nggak enak, tapi saya takut nantinya malaikat nggak bakal datang kepada saya. Abu Ayyub dengar kayak begitu hadirin, berkata, ya Rasulullah, kalau begitu ini yang terakhir kali bawang putih masuk rumah saya. Saya mau tinggalkan aja deh, saya pengen makan seperti yang dimakan Rasulullah. Jadi kalau Nabi nggak suka, maka saya juga nggak suka. Lihat, sampai segitunya hadirin. Ya, kalau kita kan enggak ya, selagi enggak haram mah enggak apa-apa beb. Ya, ya, mau jengkol, mau pete enggak apa-apa udah. Ya, pokoknya enak, yang penting enggak haram, makan. Tapi kalau para sahabat lah, kalau udah melakukan ada sesuatu yang enggak disenangi Rasulullah, ditinggalkan. Sampai itu Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan hadirin, itu Anas bin Malik Pak, dia bilang makanan kesukaan saya adalah labu katanya. Loh, ente suka labu ya Anas? Gal na'am. Kenapa ente suka labu? Dia bilang, sebab saya ngelihat Rasulullah itu pernah dihidangkan kuah yang ada labunya, itu Nabi tuh dia makan labunya di apa namanya, mungkin dikemilin sama Rasulullah. Itu kadang udah habis, Nabi apa periksa-periksa di kuahnya, masih ada nggak sisa labunya? Ada sisa, dikeluarin dimakan sama Rasulullah. Dari situ aku lihat Nabi senang makan labu, dan saya pun juga senang makan labu, kata Anas bin Malik. Jadi bukan karena rasanya, karena Rasulullah senang, mereka pun ikut senang. Nabi nggak suka, mereka pun juga nggak suka hadirin. Nah makanya apapun yang dilarang sama Rasulullah, mau perkara yang haram, apalagi perkara yang makruh, ya kalau bisa tinggalkan. Kalau yang haram dia pasti wajib kita tinggalkan. Kemudian dinyatakan wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, ya, yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka lakukanlah, amalkanlah. Yang diperintahkan Nabi ini kadang perkara wajib, kadang perkara sunnah. Jadi apapun yang saya perintahkan pada kalian, laksanakan, kata Rasulullah, mastata'tum, sesuai kadar kemampuan kalian. Jadi kalau yang haram kita tinggalkan, yang dilarang sama Nabi kita tinggalkan, yang diperintahkan Nabi lakukan sesuai kadar kemampuan kita. Ya. Nah di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat
dinyatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalimat mastata'tum sesuai kadar kemampuan kalian, artinya kalau kita nggak bisa menjalankan semua yang diperintahkan Rasulullah, ya paling nggak sebahagian kita kerjain. Jadi artinya kalimat di sini nih ya, masuk dalam kaidah dalam ilmu usulul fiqh, dinyatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Artinya sesuai yang kita mampu kerjakan maka lakukan, lebihnya udah dimaafkan. Contoh ibu bapak sekalian, kayak kita nih sholat fardu, sholat 5 waktu, wajib dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Kalau kakinya lagi sakit nggak bisa berdiri, ya jangan nggak sholat. Waduh, kaki aneh sakit beb, nggak bisa berdiri, udah aneh sekarang libur dulu sholat, ya salah. Ini nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Mastata'tum sesuai kadar kemampuan kalian. Duduk pun nggak bisa, beb saya nggak bisa duduk, saya mesti berbaring, ya berbaring. Arti lakukan semua yang diperintahkan Nabi sesuai kadar kemampuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah memaksakan sesuatu yang kita nggak sanggup menjalaninya, hadirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal memaksa kepada kita suatu perkara yang mana kita nggak sanggup menghadapinya. Cuman kalau kita bisa kerjain setengah, kerjain setengah. Kita bisa kerjain 1/10, kerjakan 1/10-nya. Yang penting kita lakukan, hadirin. Makanya kata ulama, ketika seseorang memiliki air, dia pengen sholat, wajib berwudu, nggak boleh tayamum. Jadi tayamum itu kalau air tidak ada atau karena penyebab lainnya. Cuman penyebab intinya ketika dia tidak mampu menggunakan air. Contoh, ada air cuma 1 gelas atau mungkin setengah gelas ini, hadirin. Bang Habib, terus terang ini masa pancaklik, saya nggak punya air kecuali cuma setengah gelas ini, sedikit. Sekarang gimana ya? Saya langsung tayamum aja atau bagaimana? Kata ulama, selagi ada sisa sedikit, gunakan air tersebut sesuai batasnya, sisanya baru ini tayamum. Jadi ini yang dinyatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sebisanya. Air cuma sedikit, ya udah buat basuh muka doang paling beb. Ya basuh muka. Wudu, niat waktu basuh muka niatin wudu. Terus tangan air habis gimana? Nah, kalau udah habis baru setelah itu ente tayamum. Baru tayamum. Tapi selagi air ada wajib digunakan. Nggak boleh dibilang, oh air kan cuma sedikit, tayamum aja lah. Selagi ada air, gunakan sebisanya, sisanya baru ganti dengan tayamum. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sesuai kadar kemampuan kita. Begitu juga hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan, ya, jadi intinya kalau udah datang perintah dari Nabi, jangan pernah kita ragu. Pokoknya jalanin aja udah. Fa'tu minhu. Jalankan dan laksanakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Yang datangnya dari Nabi, ambil, fakhuzuh, jalankan. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini perlu kita sampaikan kepada antum sekalian. Jadi yang namanya syariat ini, hadirin, perintah dari Allah, perintah dari Nabi, ya. Syariat ini nih kalau kita kaji terbagi menjadi 2. Ya, perintah dan larangan ini terbagi menjadi 2, hadirin. Ada yang namanya ma'qulum bil ma'na, yang bisa dinalar dengan akal. Ada yang namanya yang kedua amrun ta'abbudi, perkara yang gak bisa dinalar dengan akal tapi mesti kita lakukan. Contoh begini hadirin, kita sebelum sholat kita berwudu. Dia bilang kalau secara logika kenapa wudu dulu ya? Kita pahami wudu itu kan bersuci, bersih-bersih. Sedangkan kita ingin bermunajat pada Allah. Wajar kalau kita bersihkan diri kita dulu. Wajar kalau kita bersuci terlebih dahulu untuk bisa bermunajat pada Allah. Artinya wudu itu ma'qulun bil makna, bisa dinalar dengan logika. Kenapa diperintahkan wudu? Ya sebab kita ingin munajat sama Allah. Kenapa diperintahkan bersuci? Ya sebab kita pengen doa sama Allah, artinya pengen ngobrol sama Allah.
ingin munajat, ingin berdoa, memohon kepada Allah, maka kita bersihkan dulu diri kita. Artinya amar wudu, perkara wudu itu hadirin ma'qulun bil makna, bisa dinalar dengan logika kita. Tapi terkadang ada satu amalan amrun ta'abbudi, mau dinalar dengan logika nggak nyampe-nyampe Pak Bu. Contoh gini, kita kalau tawaf di Ka'bah muternya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam, muternya ke kiri bukan ke kanan. Padahal secara logika kalau kita lihat Nabi Muhammad kan suka mendahulukan yang kanan ya, bukan mendahulukan yang kiri. Kalau seandainya ini benar, mesti kan tawafnya itu ke kanan, tapi ternyata enggak, kita muter ke kiri hadirin. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama ini enggak semuanya bisa diukur dengan logika kita. Contoh yang lain hadirin, rukun haji yang paling utama itu namanya wukuf di Arafah. Sampai Nabi menyatakan innamal hajju Arafah. Itu ibadah haji sah atau tidak sahnya tergantung wukuf nggak di Arafah. Sebab waktunya pendek. Waktunya wukuf di Arafah tanggal 9 setelah zuhur sampai subuh tanggal 10, artinya nggak nyampe 24 jam hadirin. Sedangkan waktu rukun haji yang lain panjang seumur hidup kita ya. Tapi kalau seandainya wukuf cuma sebentar, makanya hadirin hadirat, kalau ada orang punya kesempatan pergi haji, insya Allah kita punya kesempatan, amin ya. Itu kalau waktu wukuf di Arafah itu biasa tuh antrian mobil ambulan hadirin, sepanjang-panjangnya itu mobil ambulan bawa pasien. Orang-orang yang udah niat ihram pergi haji cuman subhanallah sakit, harus dirawat di rumah sakit, maka pihak kerajaan Saudi ingin memperhatikan yang sakit gimana caranya biar hajinya tetap sah. Maka dia dalam keadaan kayak gitu dinaikin ke atas mobil ambulan, dibawa mampir ke Arafah di waktunya itu cuman sebentar, nggak lama, sebentar pulang balik lagi ke rumah sakit, cuman buat gugurin doang kewajibannya. Berapa lama sih wukuf di Arafah? Paling minimal cuman sekejap hadirin, masuk sebentar keluar, itu dia tuh, itu rukun intinya haji. Padahal kalau bilang rukun inti kan mesti kan yang lebih ini ya, ternyata waktunya paling sebentar, masuk sebentar keluar cukup, udah wukuf ya, sudah wukuf. Beda dengan yang lain, harus tawaf, harus sa'i ya. Tapi kalau wukuf cuman sebentar doang kelar, udah jadi tuh, udah namanya wukuf di Arafah. Wahakata. Makanya kalau kita mau pikir pakai logika, kenapa cuman sebentar? Kan ini rukun yang paling inti, mestinya paling enggak ya 1 jam lah, 2 jam lah, atau gimana lah. Tapi ternyata enggak, cuman sesaat hadirin, sebentar cukup, udah wukuf di Arafah. Tuh, makanya di sini menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang diperintahkan Nabi, yang dilarang oleh Nabi bisa diukur dengan logika. Ini namanya amrun ta'abbudi. Wahakadha. Taib. Kita lanjutkan hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kasratu masailihim. Karena banyak nanya. Bertanya bukan dilarang hadirin. Bertanya itu dinyatakan kuncinya ilmu. As-su'al miftahul ilm. Jadi kalau kita nggak paham, tanya biar kita paham. Jadi pertanyaan itu dianjurkan sebenarnya kalau memang bawa manfaat, kalau pertanyaan itu memang dibutuhkan. Tapi kalau pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan yang tidak dibutuhkan, maka ini adalah penyebab umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Tuh. Jadi intinya Bu, Pak, bukan dilarang nanya, boleh nanya, wajib nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama perkara yang kalian tidak ketahui. Artinya pertanyaan yang manfaat buat kita, pertanyaan yang memang dibutuhkan. Tapi kalau pertanyaan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, cuman sok nanya, kenapa kau lakukan itu? Sok kritis hadirin, kayak orang zaman sekarang ya, sok-sokan kritis. Nabi kenapa sholat zuhur 4 rakaat sih, kenapa nggak 5? Ini nih contohnya nih ya. Artinya datang sholat 4 rakaat udah, jangan pakai nanya kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak sekian, kalas ya. Pakai nanya, orang nanya ya, itu neneknya Nabi siapa namanya? Kita tanya apa tujuannya, ente nanya neneknya Rasulullah ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini hadirin yang tidak mendatangkan manfaat,
biasanya malah mendatangkan madarat, mendatangkan masalah. Contoh seperti Bani Israel. Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong dong tanyakan kepada Tuhanmu, kita pengen lihat dia gimana sih bentuknya. Artinya minta biar Allah tunjukkan zatnya. Kata Nabi Musa, ini kan pertanyaan yang mesti nggak ditanyakan, apa manfaatnya? Ente sekarang diperintahkan Allah, ente udah tahu yakin Allah itu ada, percaya Allah itu ada, mau terlihat atau tidak terlihat, jalanin perintahnya, selesai. Kayak kita sekarang alhamdulillah kita sebagai umat beriman, kita nggak pernah minta ya Allah tunjukin dong zatmu saya pengen lihat, enggak. Kita yakin walaupun nggak kita bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, tetap zakat, tetap haji, walaupun kita nggak bisa melihat Allah. Cuman nih Bani Israel, ya, memang Bani Israel hadirin, ya, itu makanya kita bilang nih Nabi Musa sabarnya bukan main ngadepin Bani Israel. Ya. Terus terang, kalau kita ganti Nabi Musa Pak, nggak kuat kita. Ya. Ini baru selamat nih dari kejaran Fir'aun. Mereka baru melihat mukjizatnya Nabi Musa. Laut terbelah, mereka merasakan hadirin. Baru Nabi Musa selesai dari selamat dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadirin baru ditinggal sama Nabi Musa 30 hari, Bu. Baru 40 hari, 3 atau 40 hari, arba'in yauman, mereka udah nyembah patung berhala. Ya Allah, itu Nabi Musa bingung. Ini padahal mereka ngelihat loh. Hidup bersamaku kata Nabi Musa, ngelihat mukjizat, melihat pertolongan Allah. Mereka tahu tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular, mereka saksikan itu. Tapi subhanallah, baru ditinggal 40 hari udah nyembah patung hadirin. Nah kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad 14 abad ditinggal wafat Rasulullah, iman kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai akhirnya diberikan hukuman. Terus Nabi Musa pun memilih, ada perwakilan 12 naqib atau pimpinan ketua kelompok ketua regu dari Bani Israel, dipilih oleh Nabi Musa untuk ikut munajat kepada Allah di Bukit Tur Sina. Mereka baru melihat nih kejadian hadirin, mukjizat. Mereka melihat bagaimana hukuman orang yang menyembah patung berhala yang tidak beriman kepada Allah. Mereka saksikan itu perintah dari Allah. Kemudian waktu mereka bermunajat, tujuan Nabi Musa, ayo deh, itu sebagai ketua regu, sekarang kita minta maaf bareng-bareng sama Allah. Artinya mengakui kesalahan kita biar Allah mau maafin kita. Maka diajaklah oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina hadirin. Balik lagi nih Nabi Musa bawa orang-orang ini. Sampai di atas Bukit Tur Sina, mereka bilang, ya Musa, sebelum kita munajat bilang sama Tuhanmu kita pengen lihat dia mukanya gimana. La haula wala quwwata illa billah. Langsung hadirin itu dibikin gak sadarkan semuanya oleh Allah. Nabi Musa bilang, ya Allah, kalau memang apa namanya nggak ada jalan lain, kau cabut nyawa saya, jadi nggak usah kumpul sama mereka orang udah. Cuma perintah dari Allah. Kemudian pernah juga hadirin, itu waktu ada kasus pembunuhan, makanya ada dalam surat Al-Baqarah disebutkan kisahnya panjang lebar hadirin. Ketika mereka ini pengen tahu siapa pembunuh yang membunuh satu orang ini, orang yang kaya raya, yang baik hati, yang dermawan. Maka keluarganya nuntut kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, pokoknya pembunuhnya harus ketahuan siapa dia. Ini orang baik, ini orang yang dermawan, orang yang masya Allah. Jadi kita harus tuntut. Maka akhirnya Allah perintahkan, ya udah suruh sembelih aja sapi betina. Fasbahul baqarah, sembelihlah sapi betina. Nanti sapi betina itu kata Allah Subhanahu wa taala, dalam sebutkan ahli tafsir, bagian dari tubuhnya dalam riwayat yang dimaksud adalah lidah dan buntutnya itu sapi betina. Setelah disembelih, pukulkan kepada mayit, mayit bisa hidup, bisa ngomong siapa pembunuhnya. Makanya disuruh sembelih sapi betina. Mereka pakai nanya, sapi betina yang usianya berapa? Sapi betina banyak nih, yang usianya berapa? Disebutkan yang sekian. Yang warnanya apa? Banyak, warna putih, warna coklat, warna hitam, belang-belang. Ini kan sebenarnya nggak perlu. Kalau disuruh sembelih sapi betina, ya udah ambil sapi betina, sembelih, selesai. Sebenarnya mudah hadirin. Cuma lihat mereka banyak nanya, sok kritis, akhirnya mempersulit diri mereka. Sampai Allah sebutkan tuh sifat sapi tersebut yang hampir tidak mungkin ada di muka bumi ini.
Cuman untungnya mereka bilang insya Allah. Ya udah, kalau memang Allah mengizinkan kita temuin tuh. Kata ulama, kalau seandainya Bani Israel tidak mengucapkan kalimat ini nih, sampai hari kiamat gak bakal ketemu sapi kayak begini. Untungnya mereka bilang insya Allah. Hadirin, ternyata itu sapi milik seorang pemuda, bukan orang kaya nih pemuda. Maka pemuda ini adalah anak yang bakti sama uminya. Itu sapi dibawa ke pasar, pengen dijual, pengen dijual dengan harga yang sangat murah. Waktu di pasar, datanglah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyamperin itu pemuda, bilang, engkau jual berapa ini sapi? Dia bilang, saya jual 3 dirham. Dia bilang, saya nggak bakal beli 3 dirham, saya mau belinya 6 dirham. Dia bilang, oh kalau gitu, kalau engkau pengen harga 6 dirham, arti kan nawar mesti kan lebih murah. Ini nawar lebih tinggi, hadirin. Bilang, cuman saya nggak bakal berbuat kecuali dapat izin dulu dari umi saya. Jadi mau beli 6 dirham, kalau marhaba, saya tanyakan dulu pada umi saya. Ya. Balik ke uminya, Mi gimana Mi? Orang mau belinya harga 6 dirham. Kata uminya, ya bagus, udah umi ridho jual 6 dirham. Balik lagi ke pasar, bagi udah ane jual 6 dirham. Kata ini malaikat, enggak, harga udah berubah. Ya. Saya mau beli 12 dirham. Ya. Dia bilang, aduh kalau 12 dirham ada masih balik lagi ke umi. Ya, balik ke umi ente. Ya. Balik ke umi, Mi gimana 12 dirham? Kata uminya, enggak apa-apa, jual 12 dirham, umi ridho. Ya. Pas balik lagi, saya jual 12 dirham, harga udah berubah. Saya naikin jadi 24 dirham. Ya, 24 dirham. Wah, saya mesti musyawarah dulu umi. Kata musyawarah dulu sama uminya ente. Pas balik ke uminya paham. Nah, ini bukan orang biasa, ini malaikat nih. Dia ngetes ente. Sekarang ente balik ke dia, tanyakan gimana enaknya sapi dijual apa enggak. Tanyakan sama dia. Sebab umi yakin kalau udah begini berulang kali ini bukan orang sembarangan, ini malaikat. Maka baliklah pemuda ini bilang sama nih orang, dia bilang, sekarang menurut kamu gimana? Umi saya bilang ini sapi terserah ente, mau dijual apa enggak. Maka kata malaikat, ya udah, ya, jual ini sapi, ya. Bawa pulang ini sapi ke rumah, nggak usah jual di pasar. Nanti orang datang ke rumahnya ente. Sapi itu dijual dengan harga berapa? Jual dengan harga emas seberat tubuh ini sapi. Dalam riwayat yang lain, sejumlah emas kalau dimasukkan ke dalam kulitnya ini cukup. Jadi kalau itu sapi isinya cuma emas doang, ya segitu deh. Ya. Jadi artinya bisa berapa ratus kilogram emas, ya, untuk bayarin nih sapi doang, hadirin. Maka baliklah ini pemuda pulang, gak lama benar datang Bani Israel nemuin itu sapi dan dibayar. Cuman masalahnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pertanyaan itu justru menyulitkan mereka. Ini pernah juga di masa Rasulullah loh. Waktu Nabi melakukan Hajjatul Wada, ya, ketika Nabi tahallul habis melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi habis gunting rambut, habis tahallul Pak, lagi duduk istirahat, kumpul sama sahabat, tuh satu sahabat teriak, ya Rasulullah, apakah haji wajib bagi kami tiap tahun? Tiap tahun wajib gak pergi haji? Nabi dengar pertanyaan ini, cuman Nabi seakan-akan gak mengacuhkannya. Sebab kadang Pak, Bu, kalau kita nanya kepada ustadz, kepada guru, tuh guru gak ngejawab, bukan berarti tuh ustadz kagak mau ngejawab. Sebab tahu ini kalau dijawab dampaknya buruk nih. Maka kadang diamnya ustadz kita kalau kita nanya, dia diam, itu udah jawaban buat kita. Maka Nabi pun mendengar, Nabi mengalihkan pembicaraan. Cuman nih sahabat nggak paham. Teriak lagi, ya Rasulullah, apakah haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi nengok, Nabi lihat, kemudian Nabi ngalihkan lagi, pindah lagi ke topik lain, hadirin. Nih sahabat nggak paham, masih teriak lagi, ya Rasulullah, apakah haji wajib bagi kami tiap tahun? Maka Nabi nengok kepada nih sahabat, dibilang, kata Nabi, kalau aneh bilang iya, ente sendiri yang kerepotan. Ya, mumpung nggak diperintahkan Allah kayak begitu, diem. Ya. Paling nggak sekali seumur hidup udah. Pokoknya pergi haji bagi yang mampu. Jadi kalau seandainya ternyata dalam syarat haji wajib tiap tahun, repot kita. Apalagi jemaah haji orang Indonesia ya, yang kalau daftar sekarang 20 tahun lagi baru berangkat. Repot. Nah makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak nanya yang enggak mendatangkan manfaat, ini pun juga penyebab umat terdahulu binasa. Kemudian yang berikutnya waqtilafuhum ala anbiyaihim. Dan yang paling inti,
yang menyebabkan mereka hancur binasa di hadapan Allah. Kenapa? Sebab mereka berbeda dari apa yang dibawa oleh nabi mereka, menentang. Nabi bilang begini, dia bilang nggak mau. Nabi bilang jangan begitu, mereka kerjain. Ini contoh hadirin. Kembali lagi ke Bani Israel. Itu Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah masuk ke satu desa. Allah perintahkan, ya Musa bawa Bani Israel masuk ke dalam desa tersebut. Maka ternyata di dalam desa tersebut ada kaum jabbarun. Ada orang-orang yang jabbar, yang zalim, yang suka merampas, yang suka membunuh, yang suka berbuat buruk lah. Khususnya suka menindas kepada orang yang lemah. Jadi ibaratnya di kampung tersebut dikuasai oleh orang kayak begini. Maka Bani Israel pun menolak. Tidak mau ya Musa. Kenapa? Sebab di dalamnya ada kelompok orang-orang yang suka menindas. Kata Nabi Musa, tapi ini perintah Allah. Allah perintahkan kalian. Dia bilang enggak, kita enggak mau. Sampai akhirnya ada satu orang nasihatin ke Bani Israel, ya Bani Israel, ente nurut aja sama Nabi Musa, ente masuk ke dalam, Allah kasih kemenangan buat kalian. Dia bilang enggak, pokoknya kita enggak mau masuk selagi kaum penindas itu ada dalam kampung. Begini deh yang Musa yang enaknya. Dia bilang gimana? Izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Dia bilang ya Musa, ente sama Tuhanmu Allah pergi ke sana duluan, usir mereka. Mereka udah terusir, udah keluar dari kampung, kabarin kita, baru kita masuk. Lihat, bayangin hadirin, Nabi Musa jadi pesuruhnya mereka hadirin. Nabi Musa bilang ya Allah, ini kalau begini urusannya repot nih. Ibaratnya coba bayangin Pak, ini orang yang kita tolong, nggak nurut, malah nyalain kita, malah beritain kita, ente pergi sama Tuhan ente ke sono, perang, udah menang, kabarin kita tinggal masuk. Itulah keadaan mereka, ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kemudian juga di zaman Bani Israel, di zaman Nabi yang lain hadirin. Dahulu Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu Bu, diperintahkan oleh Allah untuk mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah. Harinya hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari dahulu sama dengan kita, cuman mereka nolak. Dia bilang enggak, kita pengennya hari Sabtu. Jadi makanya berubah jadi hari Sabtu itu atas keinginan mereka sendiri. Tadinya Allah perintahkan hari Jumat. Bilang enggak, kita maunya hari Sabtu. Sabtu baru ibadah deh. Kata mereka. Kata Allah ya sudah Sabtu. Sabtu pokoknya khusus ibadah, jangan ada yang berbuat urusan dunia. Kalau marhaba, kalau Sabtu Allah izinin untuk ibadah, kita ibadah hari Sabtu. Subhanallah, kehidupan mereka ini nelayan hadirin. Mereka mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadah. Cuman anehnya, selain hari Sabtu itu kalau mereka nelayan tuh kerja di laut mancing ikan, dapat ikan cuman sedikit. Tapi di hari Sabtu Allah kasih ujian, itu ikan saking banyaknya sampai lompat ke permukaan laut tuh. Saking banyaknya, memancing mereka untuk melakukan menentang dari apa yang mereka ucapkan. Akhirnya mereka mikir, nih kalau kita hari Sabtu mancing, nyari ikan, Allah dilarang. Cuman kalau nggak diambil nih ikan, sayang. Gimana dong? Udah gampang, kita buat parit dari pinggir sungai, dari pinggir pantai sampai ke tengah kota kita. Kita bikin parit. Jadi nanti pada Jumat sore buka itu parit, penutupnya, sehingga air laut masuk ke dalam kampung. Hari Sabtu kan ikan banyak, ya bakal banyak masuk ke dalam kampung kita. Nanti Sabtu sore tutup, Minggu baru kita mancing katanya. Mancingnya nggak usah ke laut, mancing di tengah kota nih, udah tinggal mancing doang ya. Jadi buka Jumat, Minggu, Sabtu tutup. Jadi mancing hari Minggu. Artinya mereka pengen bikin tuh perkara yang dilarang, gimana caranya biar jadi halal. Mereka mempermainkan syariat Allah. Akhirnya hadirin, ketika mereka melakukan itu, maka Allah jadikan mereka menjadi al-girid wal khanazir. Allah rubah wujud mereka menjadi wujud kera dan juga wujud babi. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Makanya dibinasakan umat terdahulu, ini dia. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Jadi intinya hadirin, saya rasa ini satu hadis cukup buat kita, penjabarannya bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Pokoknya apapun yang datangnya dari Nabi, yang diperintahkan dari Rasulullah, lakukan sesuai kadar kemampuan kita. Jangan
banyak tanya kenapa sih begini, kenapa begitu. Pokoknya kalau benar datang dari Rasulullah amalin. Ya. Kemudian yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya. Sebab yang jadi masalah itu kalau kita bertanya yang nggak bawa manfaat atau kadang menentang apa yang disampaikan oleh Nabi kita, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan membawa kebinasaan. Nauzubillah min zalik. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, kalau enggak saya tutup. Kalau yang menanya nanya, kalau enggak kita tutup. Enggak ada ya. Insyaallah, alhamdulillah orang sini paham semua insyaallah. Ya. Al-Fatihah wal qabul wa tammu ma'mul fir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain ala hadhihi niyatul niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Du'awahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.